Bayangkan, kereta api laju Indonesia, tapi yang naik ramai-ramai orang Malaysia. Rupanya, tanpa duit pelancong Malaysia, kereta api cepat milik Indonesia ini mungkin sudah bankrupt. Bayangkan apa yang akan berlaku pada kereta cepat ini jika penumpang dari Malaysia stop naik Wush. Adakah Wush boleh tahan? Heboh, netizen Malaysia merasa mereka penyelamat keuangan Wush hanya karena mereka naik kereta cepat. Betul, data menunjukkan wisatawan Malaysia adalah penumpang asing terbanyak. Tapi, klaim ini terdengar agak berlebihan. Proyek puluhan triliun rupiah, dirintis bertahun-tahun, diselesaikan dengan keringat anak bangsa. Tiba-tiba datang turis selfie, langsung klaim sebagai pahlawan keuangan. Indonesia membangun Wush bukan untuk diselamatkan warga Malaysia. Indonesia membangunnya untuk kemajuan bangsa. Dan semua yang naik, termasuk kalian, itu cuma bonus kecil. Tentu kami merasa senang berbagi teknologi dan kemajuan kepada warga negara Malaysia yang di negaranya tidak ada kereta cepat. Tapi merasa berjasa secara berlebihan itu namanya tidak tahu malu. Begini penjelasan dari Pak Jokowi mengenai kerugian kereta cepat Wush. Nama MRT, yang nama LRT, yang nama kereta cepat, semuanya itu rugi. Harus ada PSO. APBD harus siap untuk mengcover biaya operasional. Saya berikan contoh, MRT Jakarta. Itu setiap tahun keluar 800 miliar untuk menutup biaya MRT. Betul Pak Heru? 800 ya? Dan hitungan saya, kira-kira kalau semua jalur nanti selesai, kira-kira APBD harus keluar 4 triliun. Tapi, yang Bapak Ibu harus tahu, kalau nggak ada MRT, nggak ada LRT, nggak ada kereta cepat, itu kita kehilangan setiap tahun karena kemacetan itu 65 triliun. Kalau Jabodetabek mungkin sudah di atas 100 triliun. Pilih mana? Pilih dibelikan MRT, LRT, atau kereta cepat, atau uangnya hilang karena kemacetan. Korang tahu tak situasi kewangan kereta api Wush Indonesia sekarang tengah terombang-ambing. Penyelamatnya adalah rakyat Malaysia sendiri. Rupanya, tanpa duit pelancong Malaysia, kereta api cepat milik Indonesia ini mungkin sudah bankrupt. Bayangkan apa yang akan berlaku pada kereta cepat ini jika penumpang dari Malaysia stop naik Wush. Adakah Wush boleh tahan? Jadi ceritanya begini. Wush ni train laju dari Jakarta ke Bandung. Kononnya projek mega dengan kerjasama Indonesia, China. Tapi dalam diam rupanya mereka tengah struggle teruk. Syarikat KCIC yang handle Wush dah rugi 1 bilion untuk setengah tahun 2024 je. Banyak gila kan? Mereka sebenarnya tengah terbeban dengan hutang pembinaan yang super tinggi. Yang paling parah, PT Kereta Api Indonesia, syarikat kerajaan Indonesia yang terlibat dalam projek ini, terpaksa tanggung beban hutang yang gila-gila. Bayar faedah pinjaman tu pun dah buat poket kering. Mana tak struggle kalau macam ni? Dan sekarang, shocking fact-nya adalah lebih 200,000 pelancong Malaysia dah naik Wush. Dan kita jadi sumber utama pendapatan mereka. Sampai ada netizen Indonesia sendiri cakap, kalau tak ada pelancong Malaysia, confirm Wush akan bankrupt. So, situasi ini tunjuk betapa pentingnya hubungan kedua-dua negara ini. Memanglah Wush tu jadi lambang kemajuan negara jiran. Tapi secara diam-diam, kitalah yang bagi mereka sokongan kewangan. Hubungan ekonomi antara Malaysia, Indonesia lagi penting dari yang korang sangka. Kalau korang pernah naik Wush, jom share pengalaman korang kat komen. Bagi yang belum try, mungkin dah masa nak support jiran kita sambil enjoy teknologi yang cool ni. Bayangkan, kereta api laju Indonesia, tapi yang naik ramai-ramai orang Malaysia. Kereta api laju Wush, projek mega Indonesia. Tapi yang support awal-awal bukan rakyat sendiri. Daripada 200,000 penumpang antarabangsa, lebih 40% adalah orang Malaysia. Tapi mesti korang tertanya-tanya, kenapa rakyat Indonesia tidak menaikinya? 1. Sebab harga tak murah. Kedua, jaraknya tak jauh sangat. Lagi satu, sebab akses ke stesen macam susah dan leceh. Jadi diorang lebih prefer naik bas ataupun tren biasa. Yang sanggup naik? Orang Malaysia. Suka test tren laju, konten TikTok, feeling-feeling luar negara gitu. Kitalah yang bagi nyawa kat Wush masa awal ni. Tak sangka kan? Tren paling laju Indonesia diselamatkan oleh pelancong paling rajin naik, orang Malaysia. Jemput ikuti saya untuk lebih kisah yang menarik. Tergerak pula hati saya nak mencuba membahas salah satu VTT, video TikTok yang dibuat oleh Berita Telus Malaysia. Dan saya tengok berita dia ni begitu apa betul.
dan tengok komentar dia, nauzubillah min zalik. Poin dia begini, masalah kereta Wush, ya kan, dikatakan Indonesia harapkan Malaysia untuk menggunakan kereta Wush. Saya katakan pola fikir awak, sudut pandang awak salah. Ya, kami tak berharap, ya kan. Cuma dalam data ada lebih kurang 7 juta ada yang mengatakan 5 juta, ada yang katakan 7 juta pengguna Wush. Ya, dari 5 ataupun 7 juta pengguna Wush, ya, itu ada asing yang ikut menggunakan Wush. Ya, dari warga asing ini, kalau menurut data, itu warga Malaysia, datanya saya tengok ada 85 ataupun 200 ribu. Datanya ada 85 ribu ataupun 200 ribu. Itu adalah warga negara Malaysia, pelancong daripada Malaysia. Ya, dari warga negara asing yang ikut memakai, ikut menggunakan. Dalam arti begini, pelancong ini datang ke Indonesia, dia ini ingin mencuba merasakan sensasi naik Wush, kereta laju ni, kereta cepat. Jadi anda bayar betul, tapi anda mendapatkan layanan dan sensasi bagaimana naik kereta cepat Wush. Gitu. Impas dong, ya kan? Ada duit, ada harga. Dah, datanya dari 5 juta ataupun 7 juta, itu ada 85 ataupun 200 ribu, 85 ribu ataupun 200 ribu warga Malaysia dalam data peringkat pengguna dari warga negara asing. Cuba presentasikan, letaklah 200 ribu dengan 7 juta. 200 ribu dari 7 juta orang, itu warga Malaysia. Berarti itu warga negara Malaysia yang melancong ke Indonesia, antusias, dia ingin nak mencuba. Dah, kami tak suruh datang, negara Indonesia tak suruh datang, tapi warga negara Malaysia ingin mencuba, maka dia datang ke Indonesia. Dah, warga Malaysia melancong, dia berwisata ke Indonesia, lalu dia ingin mencoba bagaimana sensasi naik kereta cepat Wush Jakarta-Bandung. Tanpa anda naik pun, apakah rugi atau tidak, tetap manajemen harus menjadikan itu bagaimana lagi ke depannya. Ya, jadi memberitakan itu jangan berlebihan. Bagaimana pendapat kalian mengenai ini guys? Tulis di komentar ya.